Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Tarot Penenang Jiwa. Hai, apa kabar untuk kalian? Buat kalian yang dimanapun berada, ya terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bisa menyaksikan readingan kali ini. Oke, seperti apa ya yang akan kita baca kali ini? Nah, kali ini pembahasannya mengenai masalah perasaan dari pasangan kalian ya dalam minggu kedua ini di bulan November 2021. Apa sih yang ingin mereka ungkapkan atau masih belum terungkapkan kepada kamu, dan bagaimana juga ketika tahu masalah-masalah perkara perasaan dia yang selama ini mungkin udah kamu ketahui atau belum, kayak gitu ya. Nah, kita akan lihat energi dari zodiaknya. Kalau kemarin kan udah dibahas masalah Sagittarius dan Scorpio ya kan. Sekarang untuk Capricorn. Oke, kira-kira seperti apa energinya yang ingin disampaikan pasangan dari Capricorn? Kita akan lihat energinya. Di sini ada ya 3 kartu yang aku ambil ya, karena memang 3 energinya yang diambil. Oke. Nah, di sini apa sih yang ingin dia sampaikan? Di sini ada kata bahwa aku bisa mendengar bisikan kamu di pikiranku. Nah, tuh. Yang kedua, maaf, aku terlalu sering bertindak atau berbicara kasar dengan kamu. Nah, ini ya. Dan yang ketiga, di sini kondisiku tidak stabil sekarang. Bisakan aku biarkan aku memperbaiki ini dulu gitu ya. Jadi mungkin dianya lagi mengalami beberapa masalah ya dalam hidupnya setelah dia menyakiti kamu gitu ya kan. Pasangan kamu lagi kayak bingung gitu ya. Ini tentang si Capricornnya ya, si Capricorn kepada pasangan gitu ya. Ini perasaan Capricorn kepada pasangan yang ingin dia ungkapkan, atau memang pasangannya kamu ini energinya bisa terbolak-balik ya. Jadi ya tergantung kamu dengarkannya seperti apa energinya yang kamu hadapi ya. Ya, apapun yang kamu rasakan, ini adalah sebuah energi semesta yang dimana bersifat general ready. Oke. Nah, aku akan ambil untuk 10 kartu yang akan dibuka di beberapa energi ini ya. Kira-kira apa sih penjelasan dari semuanya yang terlihat ini? Oke. Aku cuman minta yang terbuka bukan di tempatnya kartunya ya, tapi dilepaskan semua. Semoga resonate ya buat kalian yang mendengarkan readingan ini. Kalaupun memang tidak resonate, berarti ini bukan energi kamu, jadi gak perlu dipaksakan energinya ya. Karena ini energi banyak orang dan bersifat general reading, jadi bersifat umum gitu ya sayang ya. Oke, di sini ada beberapa kartu yang sudah terlihat. Oke. Baik, kurang 4. Oh my god. Satu lagi. Oke. Sesuatu yang ingin disampaikan dia di sini, beberapa kartunya aku lihat kelebihan ya. Ya. Di sini yang tadinya energinya yang terbaca di kartunya ya, aku tata dulu ya biar rapi, biar jelas semuanya. Oke. Nah, kelihatan ya
Oke. Nah, di sini yang tadinya aku bisa mendengar bisikan kamu di pikiranku. Jadi sesuatu yang dia rasakan kepada kamu di sini, dia bisa tahu apa yang jadi pikirannya kamu, apa yang jadi bayangannya kamu selama ini sama dia gitu ya, tentang apa yang kamu rencanakan juga. Dia udah bisa tahu semuanya walaupun kamu nggak mengungkapkannya gitu ya. Nah, di sini beberapa kartunya yang aku ambil ya, ada kartu Three of Pentacle, ada Five of Swords, dan juga ada Four of Pentacle. Dimana di sini setelah dia mendengarkan bisikan dari pikirannya dia sendiri mengenai kamu, dia kayak banyak perihal yang dia lakukan ya saat ini dengan perencanaan-perencanaannya yang dia ingin lakukan kepada kamu. Entah mungkin ada sesuatu yang ingin dia berikan kepada kamu itu ya, dan dia menyadari karena dia sudah memperlakukan kamu kasar ya, tadinya memperlakukan kamu kasar gitu ya, memperlakukan kamu yang tidak adil seperti itu. Dia akhirnya kali ini merasakan rasa sakit hati yang cukup dalam seperti itu ya, dari apa yang selama ini dia hadapi dalam hidupnya gitu ya. Oke. Nah, dari situlah timbullah beberapa hal yang tadinya dia mengalami banyak kendala, banyak masalah ya. Dia tahu kamu merasakan sakit hati sama dia karena dia sekarang ini terkait masalah finansialnya, terkait masalah pekerjaannya, hal apapun yang dia lakukan saat ini tuh kayak berantakan banget ya, nggak seimbang. Bahkan dia kayak harapannya itu kayak nggak ada banget gitu ya. Hal-hal yang ingin dia miliki ternyata tidak sesuai ekspektasinya itu ya. Itu yang dirasakan dari pasangan kamu ya, untuk Capricorn ya. Nah, dari sini selanjutnya ada Queen of Swords ya, yang ada Knight of Pentacle dan ada Eight of Pentacle. Oke, di sini Queen of Swords ini menggambarkan bahwa dia lagi fokus ya, fokus pada tujuan hidupnya dia saat ini, dimana dia lagi mempersiapkan sebuah harapannya dia yang baru ya, dalam sebuah tindakannya dia yang baru, perubahan-perubahan barunya dia selama hidup ini, dan dia membuat strategi baru dalam keadaannya dia sendiri seperti itu. Makanya dia nggak yang terlalu memikirkan kamu gitu ya, karena dia merasa bahwa harus perlu banyak perjuangan untuk bisa memperbaiki keadaan ini. Bahkan di sini dengan melihat kamu, dia bisa membaca pikiran kamu, dan dia tahu kalau kamu tuh nggak lagi fokus gitu kan, nggak lagi fokus sama dia, kamu nggak lagi berharap sama dia, bahkan kamu lebih banyak fokus pada kehidupan kamu sendiri ya. Artinya kamu lebih fokus pada pekerjaan kamu yang saat ini gitu ya kan. Nah, selanjutnya di sini untuk masalah pikiran kamu masih ya. Di sini dia itu perasaannya lebih kayak bingung ya. Dia bingung dengan kondisinya saat ini, entah apa yang dia itu kayak greget banget ya sama dirinya sendiri. Bahkan dia itu kayak merasa, kenapa sih kok gue bisa kenal sama dia, kenapa sih kok gue mau sama dia dulu gitu loh. Bahkan di sini hatinya dia itu sudah ya, mungkin dalam perasaannya dia sama kamu itu besar ya. Dia memang perasaannya sungguh besar sama kamu, dia nggak mau kehilangan kamu dulunya, dan dia itu orangnya cukup berkomitmen banget dan serius banget terhadap kamu. Tapi kenapa ketika tahu terpisah dengan kamu, itu yang dia alami itu rasa sakitnya begitu dalam banget. Bahkan dari hal yang sudah kamu lakukan itu sangat mengecewakan dia, dan dia nggak lagi percaya masalah percintaannya dengan kamu. Apalagi sesuatu hal pembicaranya kamu ya selama ini kamu utarakan melalui sosmed gitu ya, kamu bicarakan melalui sosmed, itu kayak dia yang ngomongnya basi ngomong gitu, kayak
cuman gitu aja, tapi kamu yang nggak pernah sadar kayak gitu. Nah itulah yang difikirkan sama dia kayak gitu ya. Nah untuk masalah selanjutnya, oke. Di sini selanjutnya ada, maaf, aku terlalu sering bertindak atau berbicara kasar dengan kamu. Jadi Capricorn ini mengungkapkan perasaannya kepada pasangannya ya, dimana ini bisa terbolak-balik energinya, bisa kamunya, bisa pasangan kamu yang ingin mengungkapkan. Dia bertindak kasar itu ada suatu maksud atau alasan ya yang dia lakukan sama kamu ya, dimana di sini kayak dia itu lebih banyak terganggu sama masalah fokusnya dia soal pekerjaan, soal sesuatu yang ingin dia harapkan gitu ya. Dia ngerasain sekarang rasa sakitnya kamu ya, dengan apa yang sudah dia lakukan terhadap kamu ya. Dia ngerasain, dia sadar kalau dia udah bertindak kasar, dia udah bertindak yang gak adil sama kamu. Bahkan sesuatu ini tentang perasaannya dia itu kayak yang, aduh gimana ya kalau aku bisa kayak gini, kacau deh aku kayak gitu loh. Pikiran dia itu udah gak tenang gitu ya, was-was gitulah ya. Ngelihat kamu tuh kayak yang menjauh dari dia itu dia kayak langsung was-was banget, dia kepikiran banget dengan kamu. Bahkan dia ngerasa ya ada hal yang belum bisa dia ungkapkan sama kamu ya. Kenapa kok dia sampai berlaku kasar sama kamu? Di sini ada kartu yang artinya dia lagi fokus sama kehidupannya dia sendiri ya, ya sama kayak gini ya. Dia lagi merancang sesuatu untuk bisa mengatakan sesuatu kamu, dan di sini dia perbanyak fokusnya sama pekerjaan, sama kehidupannya sendiri gitu ya. Dan ambisinya dia selama ini masalah pekerjaan itu kayaknya agak sedikit terhambat bagi dirinya. Karena apa? Karena sudah dia bertindak kasar sama kamu, dia sudah tidak memperdulikan kamu, bahkan seolah-olah dia di sini kayak orang yang nggak peduli dengan apa yang kamu bicarakan kayak gitu ya. Makanya ya dia kayak orang yang males deh gue sama ngomong sama lo kayak gitu, gue udah nggak peduli lagi sama lo kayak gitu, lo mau apaan sih sama gue lagi, udahlah gue mau fokus aja sama diri gue sendiri juga. Jadi pasangan kamu lagi fokus juga sama kehidupannya sendiri. Jadi kalau dia berpikir ya ngapain sih gue mau mikirin lo aja nggak mikirin gue, ya udah gue fokusin diri gue juga gitulah ya. Nah di sini dia ngerasa ya dari tingkah lakunya kamu yang kasar, tindakannya kamu yang udah nggak bener itu ya, dia ngerasa di sini kayak kenapa sih, apa salahnya gue sampai gue kayak gini banget di apa ya, disakitinnya, dibiarinnya kayak gitu, kayak kamu tuh nggak nganggepin dia gitu ya, kayak kamu nggak bicara lagi sama dia, nggak ada hal yang terbuka dari isi hatinya kamu ke dia. Jadi dia kayak bingung, apa sih yang ada di pikirannya dia, siapa sih sebenarnya yang dia suka gitu loh, apa emang dia beneran kerja atau memang dia punya pasangan lain. Jadi prasangkanya dia ini kayak menuduh kamu itu udah punya orang lain kayak gitu loh. Jadi dia itu bingung mana sih yang harus gue percaya gitu loh. Jadi kayak agak ada rada insecure-nya juga gitu ya. Tapi di sini dia tetap berusaha untuk mempertahankan kamu walaupun dikatakan kamu udah bertindak kasar, bertindak yang udah gak di luar batas lah ibaratnya ya. Dimana dengan segala keseriusannya dia sama kamu, dia berkomitmen sama kamu, dan dia itu kayak orang yang bener-bener menjaga dirinya itu dari hubungan yang toksis sama kamu. Itu kayak yang dia oke, aku terima kamu tingkah lakunya seperti ini, tapi tolong hargai aku juga gitu loh. Kayak dia mengharap untuk bisa dihargai juga. Dan di sini setelah hal-hal yang terjadi itu kamunya nggak ngerespon dia,
Bahkan dia berkata bahwa hargai dong aku, usaha aku selama ini untuk bisa bersama kamu kayak gitu, dan kenyataannya kamu masih tetap nggak menggubris. Dari sinilah dia ngerasa kecewa, dia lebih memilih pergi, dia lebih memilih sesuatu hal baru dalam hidupnya seperti itu. Nah di sini selanjutnya dari perasaannya yang dijawab ya, kondisiku tidak stabil sekarang, biarkan aku memperbaiki ini dulu gitu kan. Nah jadi Capricorn ini lagi kayak belum stabil kondisinya dengan adanya masalah pekerjaannya, keuangannya, hal-hal yang dia inginkan selama ini tuh kayak yang berantakan banget gitu ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena di sini dia sudah bertindak kasar sama kamu ya kan, dan dimana dia fokusnya kemana-mana itu ya, tidak fokus pada kamu. Jadi perasaannya dia itu kayak yang bingung karena di sini strateginya dia gagal, dan dia ngerasa kecewa sama kamu karena kamu nggak memahami dia juga. Kondisinya dia lagi fokus sama pekerjaan, dia sebenarnya nggak ada masalah orang lain atau orang ketiga gitu ya. Dia lebih fokus pada pekerjaannya. Kenapa? Karena untuk masa depannya bersama gitu loh. Jadi itulah yang dia pikirkan selama ini. Tapi kenapa sih kamu nggak pernah ngerti sama perasaannya dia? Jadi dia di sini, aku kondisinya nggak stabil sekarang, aku mau berbuat apa lagi, tunggu dulu, aku pengen memperbaiki semuanya keadaan ini biar semuanya baik, biar semuanya clear, sama-sama nyaman. Itulah yang untuk dia hadapi kayak gitu. Nah itulah yang dia harapkan, tapi kenyataannya kamu masih gak memahami juga. Jadi di sini kayak dia rada kecewa, males gue kalau kayak gini terus dituntut tapi kamunya nggak memahami. Kamu minta dihargai sama dia, tapi kenyataannya dia sudah menghargai kamu, tapi kamunya yang nggak menghargai dia gitu. Nah itulah yang membuat dia kecewa, dan di sini dia lebih fokus usaha sama dirinya sendiri, membuka hal baru dalam hidupnya dia gitu ya. Dan di sini juga ada kartu yang dimana menggambarkan tentang dia akan lebih fokus pada harapannya dia saat ini selain dari kamu gitu ya. Ya maksudnya dia udah nggak mau lagi fokus sama kamu. Karena apa? Karena dia udah capek gitu ya, rada kecewa sama kamu. Bahkan kamu nggak pernah ngerti, terlalu banyak tuntutan ke dia gitu. Dan harapannya dia sekarang udah nggak lagi memikirkan kamu, nggak lagi yang kayak kemarin kamu masih berharap sama dia kayak gitu. Dia nggak lagi mikir kayak gitu, karena dia di sini berprinsip dalam hidupnya bahwa kalau kamu mau dengerin aku, ayo gitu loh, tapi tolong hargai aku juga dong. Aku juga udah berusaha memperbaiki keadaanku sendiri tanpa bantuan kamu. Ya aku ini melakukan semua ini demi kebaikannya kamu juga gitu loh. Tapi kenapa sih kamu terlalu banyak menuntut, terlalu banyak egoisnya, dan kamu menganggap aku itu ada orang lain kayak gitu. Itulah yang dia pikirkan tentang kamu gitu ya, dimana dia kayak yang udah sabar banget ngadepin kamu, tapi kenapa kamunya nggak pernah ngerti dengan kondisinya dia selama ini. Pada akhirnya ketika tahu hal-hal yang terjadi dengan ketidakstabilannya pasangan kamu ya, atau dari Capricorn ini bisa dibilang ya sesuatu dari kebingungannya Capricorn ya dari pasangannya. Di sini setelah kamu mengatakan seperti itu, dia kayak yang bingung banget. Waduh, kalau kayak gini nggak bisa dong aku ditinggalin seenaknya dia. Nggak deh, mending aku harus punya cara lain kayak gitu. Nah disinilah dia mencari cara untuk bisa mempertahankan hubungannya sama kamu gitu ya, walaupun kamu dikatakan udah capek, terlalu banyak tuntutan dari dia, bahkan kamu ngerasa kayak udah malas untuk bisa ngobrol sama dia lagi. Karena apa? Karena kamu nggak lagi fokus sama dia gitu kan ya. Tetapi di sini dia kayak memperjuangkan hubungan ini masih, walaupun ada rasa sakit hati yang dia rasakan dari kamu kayak gitu. Bahkan di sini kelihatannya ya agak rada-rada gemes gitu ya aku kalau dengerin energinya gitu ya. Kenapa kok bisa kayak gini gitu loh? Karena memang Capricorn bersama pasangannya lagi kurang sinkron ya kan ya. Nah apa sih yang dia harapkan sampai dia itu terlalu banyak menuntut sama kamu ya Capricorn? Atau memang kamu yang terlalu banyak menuntut sama dia gitu ya kan?
Nah, dari sini terlihat energinya akan aku bacakan di oracle-nya ya. Oke, kira-kira seperti apa? Apakah hubungan ini bisa dilanjut atau ada sesuatu hal lainnya yang menyangkut dia masih mempertahankan kamu? Walaupun dalam hubungan ini sudah masa-masa kritis ya, atau masa-masa udah ingin melepas hubungan ini gitu ya. Di sini aku akan mengambil 5 kartu pastinya ya. Tergantung pada energi yang keluar seperti apa. Jadi kenapa dia menuntut kamu untuk bisa dengan dia kayak gitu, dan dia berpikir bahwa kamu itu ada orang lain gitu ya, Capricorn ya. Apa yang membuat dia itu berlaku seperti ini sama kamu? Maunya apa sebenarnya sampai dia itu nggak tahu kondisinya kamu seperti apa? Bahkan tuntutannya itu terlalu berlebihan seperti itu ya. Kamu juga capek, kamu lagi fokus sama pekerjaan kamu, hal-hal yang lebih penting bagi kamu itu ya dibandingkan pasangan itu, karena ini demi kehidupan bersama, itulah bagi kamu ya. Kamu bagus sih kalau untuk masalah pikirannya ya, perasaannya kamu dewasa banget, cuman sayang pasangan kamu ini terlalu pencemburu berat gitu ya. Jadi dia takut kamu itu lebih gak peduli sama dia, tapi lebih peduli sama orang lain gitulah ya yang di pikirannya dia itu ya. Nah, di sini hubungan ini seperti apa kira-kira? Di sini ada honeymoon ya. Dia butuh kebersamaan sama kamu ya, Capricorn ya. Jadi dia butuh apa ya? Dia kayak melakukan kayak gini tuh hanya mencari perhatiannya kamu, bahwa dia tuh kayak bosen lah aku sama dia kayak gini mulu, kenapa sih nggak ada yang kita liburan berdua, me time bersama gitu ya. Jadi dia butuh hiburan juga dari kamu itu, pengen punya waktu berdua sama kamu itu. Dan di sini ada it is safe for you to love. Jadi dia itu lebih banyak ke hal yang bisa dikatakan ya, ibaratnya ya hal-hal yang pastinya dia pikir mengenai cintanya sama kamu gitu ya. Hal yang terjadi dalam dirinya dia itu mengenai kamu ya, dia itu nggak mau kehilangan juga ya. Dia tuh perasaannya dalam banget sama kamu, dan dari itu juga dia ngerasa kamu itu adalah seseorang yang membuatnya nyaman, tapi caranya aja yang salah seperti itu. Nah, disinilah yang membuat dia tuh merasa kayak orang yang udah selalu ada buat kamu ya, tapi dia ingin rasa aman dari kamu itu ya, karena kamu yang memberi kenyamanan sama dia, memberikan hatinya kamu kepada dia, itulah itu yang membuat dia nggak bisa lepas dari kamu. Di sini ya dia merasa kayak kamu adalah sesuatu hal yang sangat sulit dicari oleh orang di sekitarnya gitu ya. Dan di sini ada love yourself first. Dia menganggap kamu itu adalah seseorang cinta pertamanya, yang dimana dia bisa mencintai secara apa ya, ya bisa mencintai kamu secara biasa gitu ya. Ya ibaratnya dia ingin mencintai kamu itu kayak lepas gitu lah, ibaratnya apa ya, dia pengen fokus sama dirinya sendiri dulu, mencintai dirinya sendiri. Jadi Capricorn ini nggak mau diganggu sama pasangannya karena dia ingin fokus sama dirinya sendiri seperti itu ya, sesuai dengan pembahasannya tadi di energi perasaannya ya. Dan di sini ada separation. Separation ini lebih ke pemisahan ya. Dan di sini mungkin bisa dibilang ada sebuah perpisahan, penceraian, atau
terpisah dari pasangan. Karena apa? Karena kamu udah lelah dengan tuntutannya yang tidak menentu, bahkan kecemburuannya yang terlalu berlebihan gitu ya. Dimana di sisi lain kamu udah lelah dengan hubungan ini gitu ya, dimana hal-hal yang terjadi dalam hubungan antara kamu dengan dia itu sudah bukan lagi ke ranah yang aman gitu ya, karena kamu udah cukup stres banget dengan pekerjaan kamu yang cukup terganggu. Bahkan dia tuh selalu maunya sendiri, tapi nggak peduli bagaimana hal-hal yang udah kamu usahakan sama dia kayak gitu. Dia terlalu banyak menuntut sehingga kamu itu udah capek dengan tuntutannya dia, dan kamu memilih untuk pisah dari dia ya. Di sini ada you deserve love ya. You deserve love ini ibaratnya dia itu apa ya, ya ibaratnya oke lah, kalau masalah sudah terpisah dengan kamu, ya dia merasa bahwa kamu itu adalah orang yang pantas untuk mendapatkan cinta yang lebih baik dari dia kayak gitu ya, dari Capricorn itu ya. Karena pasangan dari Capricorn ini kayaknya kurang cocok bagi dia gitu ya, dan dia tuh hanya apa ya, gimana ya, pasangan Capricorn ini kurang dewasa orangnya ya. Jadi ya tuntutannya yang terlalu berlebihan, cara-caranya yang terlalu pengen diperhatikan, tapi nggak tahu bagaimana kesibukannya pasangan kamu gitu ya. Disinilah yang membuat dia tuh kayak merasa Capricorn itu lelah gitu ya sama pasangan. Ya itulah perasaan antara yang ingin diungkapkan atau yang belum terungkapkan. Tapi walaupun terpisah, di sini kayak dia itu selalu mencari tahu apa sih yang membuat kamu kayak gini kayak gitu. Dia masih tetap mencari tahu hal-hal yang nggak adil ini bagi dia gitu ya. Dan di sini dia tetap berkomitmen dengan dirinya sendiri bahwa walaupun terpisah, dia mempunyai keyakinan bahwa akan bisa kembali dengan kamu lagi gitu ya. Walaupun hanya bagi dia itu ya perkaranya masalah kecil gitu ya, tapi sebenarnya bagi kamu Capricorn ini adalah masalah besar yang nggak lagi bisa kamu perbaiki lagi gitu. Dan di sini dia hanya berharap sama kamu, harapannya dia tuh besar banget sama kamu, tapi kenyataannya kamu tidak berharap lagi sama dia karena tuntutan itu nggak lagi bikin kamu nyaman, karena kamu butuh kebebasan dalam fokus kerjanya kamu, fokus keuangannya kamu, hal-hal yang kamu inginkan seperti itu ya. Oke, gitu aja dulu untuk pembahasan masalah perasaan kamu dengan pasangan dan sebaliknya pasangan dengan kamu. Ya itulah yang menjadi gambarannya ya, semoga ini resonate. Kalau memang tidak resonate berarti ini bukan energi kamu, karena tidak semuanya selalu resonate sama kamu. Oke, gitu aja dulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Jangan lupa sebelumnya ya, jangan lupa like, comment, and share. Dan buat kamu yang baru hadir, terima kasih banyak. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe-nya ya, karena subscribe itu bisa mempererat kekeluargaan kita ya. Nah, dan lagi biar kalian bisa dapat informasi terbaru, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar bisa lebih baik lagi dengan pembacaan-pembacaan yang baru. Oke? Sesuai dengan apa yang keinginannya kalian, yang kalian pertanyakan selama ini, inilah jawabannya. Oke, gitu aja dulu. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang nyaman bagi kamu. Semoga ya ini bisa memperbaiki keadaan kamu tentang hubungan kamu bersama pasangan ya. Oke, thank you banyak. Semoga resonate buat kamu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.